Shalom saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kembali bersama saya dalam channel ini, dan pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan teman-teman dan Bapak Ibu sekalian melalui subscribe channel ini dan terus share ke media sosial teman-teman. Ya, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera Allah memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Oke, baik teman-teman dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita langsung saja pada intinya bahwa kali ini kita kembali menyaksikan satu cuplikan video kesaksian yang sangat menarik, di mana kali ini seorang murtadin asal Kota Malang, ia kembali meninggalkan Islam dan masuk Kristen. Dalam kesaksian tersebut, dia bukanlah orang yang biasa-biasa, tetapi ternyata dia adalah orang yang cukup berpendidikan. Dia adalah seorang advokat dan juga ia sudah mempunyai cucu sebenarnya, tapi masih sangat muda, di atas 40-an tahun usianya. Dan dalam kesaksiannya ia menemukan kedamaian di dalam Kristus Yesus melalui perjumpaan pribadinya dengan Tuhan Yesus. Akhirnya ia mengambil keputusan dan mengikut Tuhan Yesus. Ia meninggalkan keyakinan lamanya. Karena itu saya mengajak kita semua untuk menyaksikan cuplikan video ini sampai selesai. Jangan di skip supaya teman-teman mendapatkan poin atau berkat yang disampaikan dalam kesaksian tersebut. Karena itu mari kita langsung saja melihat cuplikan video setelah yang satu ini. Perkenalkan, nama saya Indri Hapsari. Saya umur 42 tahun. Anak saya 5, laki-laki semua. Cucu saya 1, perempuan. Kemudian saya bekerja di kantor saya sendiri. Saya advokat di Malang. Saya dulu seorang muslim. Sampai SMA saya muslim. Sampai saya menikah saya muslim. Saya orang yang taat beribadah. Saya ngaji, kalau di muslim itu ada ngaji Quran, ada ngaji telinga. Jadi ngaji telinga itu kita mendengarkan ceramah, mendengarkan firman. Saya yang tidak pernah meninggalkan sholat saya selama 5 waktu. Saya selalu berusaha untuk ini waktunya saya sholat. Hingga ketika saya menikah pun saya tetap menerapkan itu. Yang saya buat hati saya nangis di pernikahan saya pertama, waktu saya hamil umur 8 bulan, saya sholat dan saya ditendang sama suami saya. Dari situ saya masih, oh Tuhan, ini mungkin karena dia lagi kerasukan setan atau apa, saya tidak tahu. Tapi saya tetap sholat aja, sampai akhirnya saya menghadapi situasi yang paling berat. Saya harus memilih untuk bercerai dengan dia karena saya merasa prinsip kita sudah berbeda. Saya dengan dia prinsipnya sudah sangat berbeda. Karena dia tidak mau sholat, sedangkan di muslim adalah imam kita adalah suami. Apapun kata suami kita terima, kita nurut, kita apa gitu. Saya sudah berusaha seperti itu, saya berusaha baik, saya berusaha menjadi makmum yang baik buat suami saya, tapi ternyata masih kurang. Saya baru di teras rumah nyapu itu, disapa sama orang lewat itu, saya dipanggil, dipukuli saya di dalam. Secantik apa saya kok sampai digitukan gitu kadang-kadang. Tapi ya saya terima aja. Sampai pada akhirnya anak saya umur 12 bulan kalau nggak salah, saya minta pisah sama dia. Saya sudah nggak kuat. Dia ternyata pakai susuk itu 11 di mukanya, dan saya yang ambil satu-satu, dan itu nyata, kuasa kegelapan itu ada, saya bilang gitu. Akhirnya ketika saya minta cerai sama dia, saya tetapkan, saya berdoa sama Tuhan, jangan diganggu saya sama orang ini lagi. Ternyata tidak berhenti ketika itu anak saya yang baru umur 12 bulan, kakinya diangkat gini. Di tempat saya itu ada sungai besar, jalurnya sungai berantas kalau dibilang. Anak saya diangkat, ditaruh di sungai gini, kamu kalau gak mau balik sama aku, anakmu tak lepas loh. Dari situ saya berteriak sama Tuhan saya waktu itu.
sama Allah saya minta, kenapa saya nggak ditolongin, kenapa saya dibeginikan terus gitu. Sampai akhirnya saya pernah mencoba untuk bunuh diri. Saya ikut suami saya dulu pulang, terus saya balik lagi dengan anak saya. Saya coba untuk bunuh diri. Saya capek, saya lelah dengan keadaan yang seperti ini, saya lelah. Akhirnya ada adik saya yang masih kecil-kecil bilang, jangan meninggal, terus aku bagaimana gitu, adik-adik saya. Saya sholat lagi, saya berusaha untuk sholat, tapi tetap aja nggak ada jawaban. Saya diberi, kenapa ini kok nggak ada jawaban terus? Akhirnya saya mau mencoba bunuh diri lagi yang kedua, karena saking lelahnya hati saya diteror sama dia. Begitu kuasanya dia untuk meneror hati saya dan pikiran saya, sampai anak saya diambil, dirawat sama ibunya dia. Ketika saya mencoba bunuh diri yang kedua itu, saya pakai rukuh, saya pakai mukennah itu, saya selesai sholat, tidak ada jawaban. Sampai akhirnya saya tertidur. Dan saya tidak pernah mendengar suara yang selembut dan seenak itu yang saya dengar. Cuman bilang gini aja, datanglah kepadaku karena aku adalah jalan yang benar. Saya cuman bangun terus, ini suaranya siapa tadi ya gitu. Saya nggak tahu itu suara siapa, saya nggak kepikiran sama Tuhan Yesus, saya nggak kepikiran. Sampai akhirnya di malam berikutnya begitu. Saya habis sholat, saya ketiduran. Kalau muslim itu ada sholat tahajud namanya, itu sholat di atas jam 12 malam. Itu saya mendengar lagi, dan sampai akhirnya yang ketiga saya mendengar hal yang sama. Di hari Minggu pagi saya lari ke gereja mana aja yang buka pasti saya datangi. Ternyata saya dituntun Tuhan untuk masuk ke gereja GPIB Immanuel di Malang. Saya datang, saya hanya bisa nemui gembala saja. Saya bilang, saya mau ikuti Yesus. Saya mau ikuti Yesus. Saya ikuti Yesus, dan gembala itu bilang, sudah mantapkan hatimu dulu, karena pikul salib itu berat. Iya, pikul salib itu berat. Dan setelah gembala itu bilang, sekarang ini saya baru merasakan memang benar-benar berat ikut salib. Pikul salib itu benar-benar berat. Ketika saya sudah masuk gereja, saya sudah beribadah, saya dipertemukan dengan suami saya yang kedua. Dia seorang jaksa yang belum pernah menikah, ganteng, baik, dia nggak pernah marah-marah ke saya, setia. Dan setelah saya 4 tahun menjanda, saya baru menikah dengan beliau. Sabar orangnya, sabar. Kemudian saat sudah 4 tahun menjanda, saya menikah sama dia. Di pernikahan saya pertama, saya dikasih anak lagi laki-laki di tahun 2002. Tahun 2002 saya dikasih anak pertama laki-laki dari dia, namanya Boas. Umur 3 tahun saya dicobai lagi sama Tuhan. Saya dicobainya, anak saya kena sakit hisprung. Hisprung itu adalah penyakit bawaan dari lahir, yang anak itu tidak punya rasa untuk mules, kebelet pup itu tidak ada. Akhirnya dia harus di bypass di sini umur 3 tahun itu selama 7 bulan. Saya imani terus, ya ini ikut salib berat. Mertua saya baik-baik sekali. Akhirnya 7 bulan di bypass, dia operasi besar itu selama 11 jam. Operasinya 4 kali. Puji Tuhan sukses operasinya. Lutut saya ini sampai sakit, Bu Pendeta. Karena saya berlutut terus, Tuhan ampuni saya. Ayo jangan saya dicobai terus, saya capek. Dari awal saya udah bilang saya capek. Tapi Tuhan tidak berhenti. Cuman saya dikasih kelegaan ketika anak saya operasi keempat itu, dia umur 4 tahun. Saya dikasih kelegaan dari 7 orang yang bareng operasi anak saya, hanya anak saya yang berhasil.
Puji Tuhan. Kalau dokternya ketemu Boas sekarang itu mesti dipeluk sama bilang, kamu anak hebat gitu. Puji Tuhan, saya senang sekali dan saya berterima kasih sama Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita melihat cuplikan video ini, apa yang ada dan tersirat dalam benak hati kita, saya secara pribadi sadar betul bahwa kuasa Tuhan itu tidak pernah terbatas dan bahkan tidak mampu dibatasi oleh ruang dan waktu, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dan ketika Tuhan berkehendak atas diri seseorang, maka tidak ada yang bisa menolak dan bahkan tidak ada yang bisa menghindari panggilan itu. Sekalipun kita sudah tahu, kita sudah dengar, tetapi awal-awal mungkin kita masih bertanya-tanya, masih mencari tahu, tapi pada akhirnya kita pun akan menjawab dan menerima panggilan itu. Karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pendidikan tinggi sehebat apapun tidak menjamin bahwa keselamatan itu kita dapatkan kecuali di dalam Yesus Kristus. Karena itu teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, doa dan harapan saya kita terus berusaha, terus berjuang, terus belajar, terus mendalami iman dan keyakinan kita, supaya kita semakin hari semakin mengerti, semakin hari semakin tahu tentang kebenaran firman Tuhan, dan rahasia-rahasia yang tersembunyi itu disingkapkan oleh Tuhan. Karena itu mari kita terus saling mendukung satu sama lain. Dan satu pesan saya, teman-teman dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita doakan mereka, para murtadin-murtadin ini, agar mereka terus bertumbuh di dalam Kristus, di dalam iman mereka yang baru, supaya mereka tidak mudah tergoyahkan oleh apapun. Kadang-kadang banyak ya murtadin-murtadin yang odong-odong, murtadin-murtadin yang datang, tapi ketika datang badai, mereka kembali ke dalam keyakinan mereka yang lama. Artinya mereka hanya datang numpang, apa istilah kasarnya, hanya datang buang ludah lalu kembali ke keyakinan mereka yang lama, lalu nanti menjelek-jelekan iman kekristenan. Karena itu doa saya teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, terutama yang menonton channel ini, doa dan harapan saya Tuhan Yesus nantiasa memberikan hikmat, pengetahuan, supaya Bapak Ibu sekalian semakin hari semakin dewasa di dalam Tuhan, imanmu terus semakin teguh di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.